Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Azahari. Riwayat daripada pendidikan saya. Oke, cerita dulu dari awal. Saya lahir di Haurgelis, Indramayu sekitar tahun 1982. Jadi usia saya sekarang sekitar 41. Adapun riwayat pendidikan saya pada tahun 88 saya pernah masuk TK tapi tidak lulus, tidak dilanjutkan karena hanya ikut-ikutan. Kemudian dilanjutkan sekolah ikut ke nenek di daerah Cirebon selama 1 tahun. Nah, pertengahan 1 tahun kurang berarti di Cirebon. Kemudian melanjutkan pindah ke Indramayu, ke tempat kelahiran saya yang di Haurgelis Cipancu. Itu sampai lulus di SD Cipancu 1 di daerah dekat dengan Bala Desa, yaitu dari kantor pusat di desanya karena sekitar Bala Desa. Kemudian sampai lulus 95. Nah, 95-96 saya melanjutkan ke sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Ciwaringin, Cirebon. Alhamdulillah sampai lulus selama 3 tahun, sekaligus mondok selama 3 tahun. 3 tahun ya, kok 30 tahun. Kemudian setelah lulus MTS Negeri, saya pindah lagi ke STM Muhammadiyah Cirebon, yang sekarang berubah menjadi STM Muhammadiyah Kedawung, selama 3 tahun. Alhamdulillah sampai lulus. Dan saya tidak melanjutkan ke kuliah karena pas waktu itu juga pas saya pulang dari sekolah dalam 1 minggu, kemudian orang tua saya dari yang ibu saya meninggal pas waktu saya keluar 1 minggu setelah lulus dari sekolah STM. Kemudian saya tidak melanjutkan kuliah dan saya melanjutkan daripada di bengkel, di mana bengkel itu adalah merupakan meneruskan daripada orang tua untuk pekerjaannya. Selama saya di bengkel, kondisi bengkel saat itu defisit karena ditinggal juga oleh kakak, dimana defisit itu lumayan dalam. Dengan hanya modal kalkulasi sekitar 20 juta, saya minus sampai 28 juta. Jadi hutang ada 28 juta, jadi saya minus saat itu. Dalam perjalanan saya dalam pengelolaan bisnis di bidang perbengkelan, di mana bengkel itu saya juga menjual ban bekas. Saya dari 2002 memegang bengkel estafet dari kakak saya, dari peninggalan orang tua itu, selama kurun waktu sampai sekarang, yang mana jatuh bangun dari perjalanan mengelola bengkel itu, saya mempunyai 2 karyawan. Saya mencoba untuk mengelola bengkel itu dengan baik itu dengan konsumer atau pelanggan-pelanggan saya yang biasa mengisi ban, di mana saya waktu itu masih berjualan ban kanisir dan ban second. Alhamdulillah dalam mengelola itu konflik pasti ada antara saya dengan pelanggan, saya dengan bos saya, itu pasti ada.
Alhamdulillah dari karyawan saya yang dua itu tidak ada masalah dalam pengelolaan. Paling masalah pengelolaan itu dalam hal konfliknya ya antara karyawan saya dengan pelanggan karena ada kekecewaan entah itu dari bahan atau ban yang kami jual tidak sesuai apa ya dalam pengelolaan pengerjaannya. Ban kondisi karena saya juga mengambil dari orang lain, jadi saya punya bahan mentah kemudian diolah menjadi barang jadi namanya dikanisir dengan target ada garansi 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mengeluarkan sekitar hampir 25-30 lah yang bahan kanisir. Kalau yang bahan second itu per hari kita menargetkan mengeluarkan sekitar 10, walaupun naik turun dalam perjalanannya. Dalam per minggu saya bisa menjual sampai kadang dari target itu paling misalkan targetnya itu 100, paling kita bisa menjual antara 40 sampai 60, 40 sampai 60. Ya alhamdulillah. Dalam perjalanan itu konflik yang itu tidak ada. Normalis saja berjalan tanpa kendala sesuatu yang berarti. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan walaupun persaingan mulai ketat. Terus juga yang namanya namanya kondisi waktu dulu 10 tahun ke belakang itu jalan tidak seperti sekarang yang sudah alhamdulillah bagus. Dulu itu orang dalam mencari ban untuk perjalanan suatu kendaraan, alat transportasi ataupun yang namanya untuk ekspedisi, dimana dalam ekspedisi itu karena jalannya jelek, banyak lubang, misalkan memakai baru paling kekuatan paling lama 3 bulan 4 bulan, sedangkan kanisir juga ya seperti itu kekuatannya, maka waktu itu penjualan untuk ban kanisir itu bagus. Karena tadi melihat situasi jalan, dengan jalan yang jelek memakai ban baru dengan ban bekas, ban kanisir ya sama masa pakainya 3 bulan sampai 5 bulan hancur. Makanya mereka menyiasati dan membeli ban kanisir. Di dalam ban kanisir itu juga mereka itu karena mereka punya bahan yang sudah terpakai, jadi nanti kita olah lagi, kita tambah lagi, kita jadi seperti ban baru, kita tambah memakai karet juga. Di situ saya melihat peluangnya lumayan bagus dan saya juga kadang sesuai target dalam 1 bulan, sesuai kadang lebih karena kita juga di situ punya customer dari pabrikan beras, di mana setiap pabrik itu memiliki 8 sampai 12 mobil, sehingga perputaran ban kanisir itu lumayan cepat. Karena 10 tahun kesini alat infrastruktur jalan juga sudah bagus, jadi mereka beralih ke memakai yang lebih baru, ke ban-ban baru yang orsinil. Nah, di situ kita omset menurun. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan karena ya mungkin kita juga harus berubah. Tapi namanya juga modal untuk kita menjual ban baru itu lumayan, karena selisihnya dulu itu misalkan ban baru 1.300.000, ban kanisir cuma 600, jadi hampir 40%, 50% harga perbedaan dari ban kanisir ke ban baru. Dan ongkos kanisir seandainya dia mempunyai bahan itu sekitar 350, jadi ada pengurangan daripada pembayaran untuk beli ban kanisir itu 150.
200 ke ituannya, lebih ngirit lah bahasanya. Karena sekarang infrastruktur sudah baik, ya kita juga penjualan menurun drastis. Kayaknya sekarang kita harus ganti itu ya, ganti usaha atau memperbarui dengan alat-alat yang lebih modern biar pelanggan masih tetap ada. Tapi di saat keadaan seperti ini, infrastruktur sudah baik, ya banyak investor-investor yang besar yang dari luar juga masuk, ya kita tetap bertahan, alhamdulillah. Jadi saran visi misi dulu saya yaitu dapat melanjutkan usaha orang tua. Ya alhamdulillah dalam perjalanan itu saya bisa mengangkat adik saya, kakak saya untuk sekolah kuliah. Adik saya sampai menikahkan mereka, kakak dan adik saya. Alhamdulillah mereka juga selesai, dengan saya sendiri juga alhamdulillah sudah menikah. Dan akhirnya usaha tetap berjalan. Mungkin itulah daripada saya berjalan daripada meneruskan usaha orang tua. Selanjutnya yaitu visi misi saya dulu sebenarnya nggak ada. Kita jalan asal tadi bisa menguliakan kakak saya, bisa menyekolahkan adik saya, melanjutkan sekolah. Ya alhamdulillah gitu aja, bisa berjalan dengan normal, tidak ada kendala, alhamdulillah. Sampai orang tua pun gak ada. Ya untuk visi dan misi tidak ada, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mungkin demikian wawancara ini, atau bukan wawancara, apalah itu namanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.